Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 pada mata kuliah Ekonometrika ingin menjelaskan materi mengenai multikolinearitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Sherly Aulia Duyanda, yang kedua Wastina, dan yang ketiga Muhammad Albab Ihsan. Di sini saya sendiri, Sherly Aulia Duyanda dengan NIM 191060230 ingin menjelaskan materi mengenai multikolinearitas. Kolinearitas atau kolinearitas ganda adalah adanya hubungan linear antar peubah bebas X dalam model regresi ganda. Jika hubungan linear antar peubah bebas X dalam model regresi ganda adalah korelasi sempurna, maka peubah-peubah tersebut berkolinearitas ganda sempurna. Multikolinearitas ini ditemukan pertama kali oleh Ragnar Frisch. Pada awalnya, multikolinearitas berarti adanya hubungan yang linear, sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Dalam perkembangannya, multikolinearitas juga berarti adanya hubungan yang linear, kuat tetapi tidak sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Ciri-ciri dari multikolinearitas yaitu yang sering ditemui apabila model regresi linear kita mengalami multikolinearitas adalah terjadi perubahan yang berarti pada koefisien model regresi. Misalnya nilainya menjadi lebih besar atau lebih kecil apabila dilakukan penambahan atau pengeluaran sebuah variabel bebas dari model regresi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wastina dengan NIM 19160203031. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama itu cara mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan cara yang pertama itu melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas, yang kedua itu melihat nilai standar error koefisien regresi parsial, yang ketiga itu melihat nilai confidence interval, selanjutnya melihat nilai tolerance dan variance in weight factor atau disingkat dengan VIF. Selanjutnya model regresi dengan variabel dummy dengan jumlah kategori variabel dummy adalah 3 kategori atau lebih. Selanjutnya itu dikatakan tidak ada terjadi masalah jika terdapat perbedaan jumlah yang mencolok anggota sampel di dalam kategori, di mana yang menjadi kategori referensi adalah kategori yang jumlah anggotanya sedikit. Materi selanjutnya itu cara mengatasi multikolinearitas. Itu ada 4. Yang pertama itu jika jumlah variabel bebas, maka kita dapat melakukan analisis faktor sebelum regresi. Nah, setelah analisis faktor, variabel baru yang terbentuk kita gunakan sebagai variabel di dalam model regresi. Cara yang kedua itu dengan cara memilih salah satu di antara variabel bebas yang berkorelasi kuat. Oleh karena itu, sebelum Anda harus mencari variabel yang nilai PIF-nya tinggi dan nilai korelasi dengan variabel bebas lainnya kuat, yang ketiga itu dengan cara operasi matematis antara variabel bebas yang berkorelasi kuat sehingga didapatkan variabel baru hasil operasi tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai perwakilan dari variabel yang menjadi sumber operasi matematis tersebut. Cara yang keempat, melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi perkalian antar variabel, di mana hasil perkalian tersebut setelah standarisasi kemudian dimasukkan ke dalam model bersama-sama dengan variabel yang sudah distandarisasi. Materi selanjutnya yaitu kapan uji multikolinearitas digunakan. Nah, uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam regresi. Yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Selanjutnya, kenapa harus uji multikolinearitas? Nah, menurut Ghazali 2016,
pada pengujian multikoliniaritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikoliniaritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Materi selanjutnya, contoh kasus multikoliniaritas. Misalkan regresi pengeluaran untuk konsumsi makan keluarga pada pendapatan keluarga, tabungan, usia kepala keluarga. Nah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu variabel bebas akan saling berkorelasi. Yang kedua itu variabel bebas juga berkorealisasi dengan variabel sosial ekonomi lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran untuk konsumsi, misalkan usia kepala keluarga. Selanjutnya itu terjadi multikoliniaritas. Bismillahirrahmanirrahim. Wahikum tahiyatan fa'iqatan liqabihammikum yuhubbikum. Salam minggoi salam tawassalam mas wassalam fa'iza goi salam fa'iza dunya wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ingin mempresentasikan kelompok saya, kelompok 11. Saya akan menjelaskan alternatif solusi mengatasi multikoliniaritas. Yang pertama, informasi a priori. Contohnya, pada modal YI sama dengan berta tambah berta 1 X I1 ditambah berta 2 X I2 ditambah sigma 1. Misalnya Y sama dengan konsumsi XI sama dengan pendapatan X2 sama dengan tabungan informasi a priori. Misalkan berta 2 sama dengan 0,10 berta 1 sehingga hasilnya YI sama dengan berta ditambah berta 1 XI1 ditambah 0,10 berta 1 XI2 XI sigma I sama dengan berta ditambah berta 1 XI ditambah sigma I, di mana XI sama dengan XI1 ditambah 0,10 XI2. Informasi a priori bisa berdasarkan suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan data cross seksional dan data time series tanda kurung planet data. Yang penjelasan yang ketiga, mengeluarkan variabel bebas. Variabel bebas ini mengeluarkan suatu atau beberapa variabel bebas. Beberapa metode yang didapatkan digunakan. Yang pertama, principal komponen analis. Yang kedua, faktor analis. Yang ketiga, stepwise regression. Yang terakhir, regression dan lain sebagainya. 4. Transformasi variabel. Transformasi variabel melalui untuk data time series jika hubungan ini yang dinamakan YT sama dengan berta ditambah berta 1 X T1 ditambah berta 2 X T2 ditambah sigma T berlaku pada saat ini T ini, maka berlaku pula T1, sehingga pada T tersebut jadi penjelasannya YT dikurang 1 sama dengan berta ditambah berta 1 X tanda kurung TI1 tutup kurung I ditambah berta 2 harokat X buka kurung TI1 tutup kurung 2T sigma T
dikurang I. Jika kedua persamaan di atas dikurangkan, maka diperoleh YT dikurang YT dikurang 1 disama dengankan B1 buka kurung XT 1 dikurang X buka kurung T kurang I tutup kurung 1 tutup kurung I berta 2 buka kurung XT2 kurang X buka kurung T kurang I tutup kurung 2 tutup kurung ditambah PT, di mana PT sama dengan sigma T dikurang sigma T dikurang I. Metode lainnya untuk mengatasi multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan penambahan data baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.